Teknologi Indonesia. Bersama saya nanti ada 3 speaker, akan saya perkenalkan satu persatu pada saat nanti akan berbicara pada topiknya masing-masing. Sebelum saya lanjutkan, saya akan share sedikit apa yang sudah kita ambil hasil kuesioner dan juga profil dari peserta. Jadi Bapak Ibu, menurut catatan kami yang mendaftar di peserta ini sampai sekarang adalah 245 orang. Nah, kami mencoba memetakan siapa saja mereka. Jadi kalau yang Bapak Ibu bisa lihat di screen ini, bahwa 44% adalah dosen yang non pejabat struktural. Tapi banyak pejabat struktural juga yang hadir pada pagi ini. Jadi ada ketua program studi, kaprodi, ada wakil dekan, dan juga ada dekan. Termasuk ternyata ada juga mahasiswa maupun yang bagian lain-lain ini peneliti yang juga ingin bergabung pada seminar kita pagi ini. Nah, dari mana saja asal peserta seminar pada pagi ini? Secara total ada 26 provinsi yang hadir. Sebagian besar dari Jawa Timur, tapi juga ada dari Papua, ada juga dari DKI, ada juga dari DIY. Total ada 26 provinsi. Nah, nama program studi bisa bermacam-macam, tapi program studi tersebut terafiliasi pada beberapa ilmu yang saya coba buat pengelompokannya. Jadi sebagian besar ini ada yang berasal dari program studi biologi. Ada juga dari program studi bioteknologi. Jadi kebetulan program studi bioteknologi ini nama yang baru saja ada nomenklaturnya, jumlahnya program studi yang namanya persis program studi bioteknologi tidak terlalu banyak. Ada juga dari agronomi dan agroteknologi. Kalau Bapak Ibu lihat ini lain-lain jumlahnya cukup banyak. Jadi ternyata ada yang dari bahasa ataupun sastra ataupun sosial, bisnis manajemen, itu ada juga yang tergabung di seminar kita pada pagi hari ini. Nah, saya mulai dari untuk topik pertama, nanti kita akan mencoba men-sharekan pada bagian pengajaran. Nah, sebelumnya saya coba share kuesioner. Jadi ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu mungkin juga sudah mengisi, hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran. Jadi salah satu pertanyaan kita adalah evaluasi pembelajaran secara daring itu dilakukan melalui apa saja. Ini adalah jawabannya. Jadi sebagian besar 81% lebih itu menjawab kombinasi antara kuis, tugas maupun UTS dan UAS. Masing-masing kuis, tugas, UTS atau UAS seperti ini. Jadi Bapak Ibu perlu saya infokan, ini adalah pertanyaan dengan pilihan jawaban bisa lebih dari satu. Jadi satu orang bisa menjawab beberapa. Jadi sementara ada juga info lain-lain. Ternyata ada juga yang membuat video presentasi, mini riset, ataupun tidak bisa melakukan evaluasi pembelajaran. Hal lainnya yang kami tanyakan adalah kegiatan praktikum secara daring dilakukan melalui apa saja. Ini adalah jawabannya. Jadi ada yang melakukan melalui responsi, sebagian besar review video tutorial, sebagian besar adalah dengan mengganti dengan kegiatan praktikum dengan yang lebih sederhana yang ada. Terus ada yang menjawab kombinasi jawaban di atas. Ternyata 6,3% menjawab lain-lain. Apa saja lain-lain itu? Ada berupa responsi, berupa studi kasus, membuat praktikum blog atau workshop, tugas pengamatan video
sesuai topiknya, ada yang tidak melakukan apa-apa juga, ada juga yang mengusulkan hampir sama, intinya melakukan blok praktikum atau juga praktikumnya diatur supaya kepadatan mahasiswa dalam satu ruangan tidak terlampau banyak. Nah, hal lain yang menjadi pertanyaan adalah PKL atau KKN yang semula proyek bentuk pengerjaannya menjadi seperti apa. Ini adalah hasil kuesioner yang kita lakukan. Masih ada yang melakukan kunjungan tapi terbatas ke tempat mitra 21,7%. Ada juga yang melakukan diskusi secara daring 16,7%. Problem solving daring 20%. Dan sebagian besar adalah kombinasi jawaban seperti ini. Nah, namun sekali lagi ada yang kemungkinan lain juga. Ada juga memberikan mata kuliah proyek yang setara dengan besaran KKN ataupun PKL. Ada juga yang belum. Kalau yang belum ini mungkin nanti karena PKL-nya sekitar Agustus atau September ini bisa menjadi masukan gitu ya. Ada juga yang melakukan KKN tapi di daerah masing-masing asal mahasiswa. Ada juga PKL atau KKN-nya diganti dengan berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 di sekitar rumah. Ada juga yang membuat program kerja berbasis online. Sementara sebagian masih menjawab masih pada tataran diskusi. Mata kuliah lain yang penting adalah skripsi. Bagaimana melakukan skripsinya? Atas pertanyaan ini jawabannya adalah ada yang melakukan studi literatur, banyak juga, namun banyak juga yang melakukan riset survei. Di antaranya ada juga yang melakukan dengan komputasi. Bapak Ibu, tentang pembelajaran akan diulas lebih detail oleh Bapak Tunjung. Pak Tunjung sekarang adalah Ketua Program Studi Bioteknologi Universitas Brawijaya. Pak Tunjung adalah lulusan dari lulusan Queensland University pada bidang Biomolecular Science. Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya tentang pembelajaran kita dengarkan paparan dari Bapak Tunjung. Silahkan Pak Tunjung. Oke, baik, terima kasih Pak Toko. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan pengalaman PS Bioteknologi UB dalam masa COVID-19 ini ya. Jadi fokus saya adalah di bidang pendidikan. Jadi saya akan share apa-apa yang telah kita lakukan dan rencana ke depan nanti kira-kira bagaimana. Oke, baik. Nah, outline yang akan saya paparkan, saya hanya akan membahas dua topik ya. Jadi perubahan kegiatan pendidikan selama masa COVID ini dan juga ada perubahan kurikulum. Ini nanti akan menyentuh di perubahan kurikulum lama menjadi kurikulum merdeka. Untuk kegiatan pendidikan sendiri, saya bagi menjadi 4 ya. Jadi ada kuliah, kemudian praktikum, yang ketiga PKL dan KKN, yang keempat skripsi. Jadi di masa COVID ini, yang kita lakukan jadi perubahannya. Jadi di sebelum COVID-19 ya, kita di PS Bioteknologi ini basisnya itu 100% offline ya. Dan ada juga, ini masih sebagian kecil dari kita dosen yang melakukan blended learning, artinya kita menggunakan platform media online untuk pembelajaran. Tapi ini pun hanya pelaksanaannya itu tidak full ya, artinya
tetap tatap muka dilakukan di kelas seperti layaknya offline 100% yang tradisional itu. Kemudian asesmennya kita berdasarkan partisipasi, kemudian dengan penugasan, dengan kuis dan ujian. Jadi ini masih kita lakukan pada saat sebelum UTS. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin di beberapa kampus itu berbeda-beda kapan kita memberlakukan lockdown ya dalam tanda kutip ya. Di kampus Brawijaya sendiri kita melakukannya di pertengahan bulan Maret. Jadi ketika UTS. Jadi yang kita lakukan pada waktu itu adalah migrasi besar-besaran UTS yang berbasis offline menjadi berbasis online. Ya, dan setelah UTS itu kita melakukan pembelajaran semuanya dengan online melalui media e-learning FTP. Jadi fakultas kita punya semacam Moodle ya. Dan kita ada beberapa dosen yang tetap melanjutkan dengan Edmodo. Kemudian beberapa dosen melakukan pembelajaran melalui Google Classroom dan pertemuan biasanya kita melakukan menggunakan Zoom atau Google Meet. Ya, tapi yang kita prioritaskan adalah dosen-dosen yang lebih senior dan yang mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan media lain. Jadi fakultas pada waktu itu kita memfasilitasi dosen-dosen utamanya yang senior dengan pembelajaran melalui Zoom. Ada juga dosen-dosen yang melakukan kegiatan pembelajaran melalui WhatsApp group. Jadi ini lebih ke diskusi ya. Kemudian untuk asesmennya sendiri kita melakukan asesmen berdasarkan partisipasi aktif. Jadi melalui media online ini kita juga bisa pantau mahasiswa yang aktif berapa banyak, ya siapa saja seperti itu. Kita juga melakukan kuis dan tugas yang dikumpulkan melalui media-media yang telah saya sebutkan di atas. Nah, dari pelaksanaan ini kita juga belajar, jadi melihat praktik kita yang dulu dan yang sekarang. Jadi praktik yang offline dulu itu kelebihannya itu memang lebih praktis ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal datang di kelas karena semuanya sudah sudah well prepared ya, sudah tersiapkan ya, dan lebih terkontrol sehingga mahasiswa juga kehadirannya bisa kita pantau terus. Hanya saja ada kekurangannya. Jadi kuliah itu cenderung monoton dan mahasiswa bosan karena seharian berada di kelas ya. Dan bagi dosen itu juga tidak fleksibel karena kita harus secara fisik ada di kelas dan mengajar seperti itu. Nah, di masa COVID ini karena semuanya berbasis online, pembelajaran bisa lebih kreatif dan bebas ya. Bebas ini berkebalikan dengan terkontrol. Masalahnya juga meskipun bebas, di sisi lain kekurangannya kita tidak bisa mengontrol mahasiswa seperti itu. Dosen di sini juga bebas, artinya punya keleluasaan dalam mengatur waktunya karena bekerja dari rumah ya. Nah, kekurangan dari basis online itu yang kita alami mahasiswa dan juga kita sebenarnya, jadi media itu ada keterbatasannya. Seringkali server down karena mahasiswa kita banyak ya mengakses dalam waktu yang sama. Kemudian sistemnya error, jadi ketika ujian itu tidak bisa mahasiswa mengupload nilai, mengupload jawaban dan seterusnya. Itu menjadikan kendala di dalam pelaksanaan sistem online. Kemudian yang ada juga yang mengeluhkan bahwa biaya internetnya juga mahal. Meskipun kita juga sudah support dari universitas ya. Dari mahasiswa sendiri itu pembelajaran online menuntut kemandirian yang lebih tinggi dan ini kebanyakan mahasiswa masih belum siap ya. Jadi mereka dipaksa berada di luar comfort zone mereka yang biasanya belajar dipandu langsung oleh dosennya, sekarang karena online semuanya itu mereka harus belajar secara mandiri, lebih mandiri ya. Bagi dosen sendiri waktu persiapan untuk kuliah lebih lama. Jadi ini adalah kendala-kendala yang kita rasakan di PS Biotek UB. Nah, berkaca dari pengalaman saya sendiri sebagai dosen, ya apa yang
berhasil dan apa yang tidak. Jadi ini menurut pandangan saya. Jadi saya memberlakukan beberapa model pembelajaran. Ada yang flip classroom, learning by teaching, dan group discussion. Ini saya rasakan manfaatnya baik sekali bagi pembelajaran mahasiswa. Dan saya juga memberlakukan pengasahan literasi dan communication skills bagi mahasiswa. Dan ini yang kita rasakan dari tahun ke tahun itu terjadi peningkatan kemampuan mahasiswa di dalam komunikasi dan di dalam skill literasi mereka. Pengalaman saya sendiri, jadi kuliah satu arah saja, artinya tidak dikombinasikan, itu berdampak pada mahasiswa yang seringkali bosan di dalam proses pembelajaran mereka. Nah, di masa COVID-19 ini kita pernah mengirimkan survei ke mahasiswa. Jadi apa yang dirasakan bermanfaat bagi mahasiswa? Yang pertama adalah mereka suka dengan PPT dengan rekaman dosen. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang melakukan ini, itu mahasiswa suka sekali. Jadi ketika kita share PPT dengan video kita menerangkan, itu sangat membantu mereka belajar. Kemudian yang kedua, melalui tatap muka Zoom ataupun Google Meet atau platform yang lain, itu juga dirasakan membantu mahasiswa. Kemudian kalau kita share materi itu harus dengan struktur atau terarah dengan tugas atau kuis ya. Kalau tidak, itu ketika kita share materi saja dengan instruksi belajar mandiri, mahasiswa diminta membaca, itu mereka protes ya. Rasanya kok tidak ada arahnya seperti itu. Itu yang kita dapatkan dari survei dan pengalaman pribadi dari dosen ya. Nah, itu yang praktik kuliah. Kemudian yang kedua, sekarang kita tentang praktikum ya. Jadi praktikum itu sebelum COVID ini kita lakukan full di lab ya. Jadi pembelajaran prosedurnya di kelas dan di lab, dan tesnya juga ada di lab. Nah, di masa COVID ini kita berubah ya. Jadi yang dulunya bisa praktikum, kita tidak bisa praktikum, dan kita ganti dengan review video. Jadi review video yang ada di YouTube, dan kemudian kita lanjutkan dengan pembelajaran prosedur analisa secara online. Jadi dipantau oleh dosen. Ini menggunakan media, kemarin kalau tidak salah menggunakan WhatsApp ya. Kemudian tesnya itu kita langsung alihkan ke Edmodo, seperti itu. Untuk kegiatan PKL sendiri, ini KKN saya coret ya, karena di tempat kita tidak ada KKN, meskipun itu pilih kita jadi bisa memilih antara PKL atau KKN ya. Tapi di kurikulum baru ini di UB kita wajibkan nantinya. Nah, sebelum COVID-19 itu mitra itu kita ada syaratnya. Jadi syarat sebagai mitra adalah yang memiliki pegawai 500 ke atas ya. Jadi kita dulu seperti itu syaratnya. Kemudian PKL itu dilaksanakan pada liburan antar semester dan full time di tempat industrinya atau di tempat lembaga mitra. Nah, di masa COVID-19 ini mitra itu tetap ya, tapi tidak semuanya itu memungkinkan, sehingga ada beberapa mahasiswa yang sudah mendapat jawaban boleh, namun menggantung. Jadi kapan mereka boleh melakukan PKL di mitra itu juga masih tidak jelas. Nah, opsinya sekarang itu adalah kita mengarahkan mereka mahasiswa untuk PKL di UKM. Jadi bukan hanya di perusahaan besar, tapi di perusahaan-perusahaan yang kecil ya. Jadi bentuknya itu bisa mendesain produk, bisa problem solving, berbasis daring ya, kemudian membantu pemasaran dan seterusnya. Ini masih belum kita laksanakan, tapi ini adalah model-model yang kita pikirkan untuk bisa dilakukan mahasiswa. Kemudian untuk skripsi, jadi skripsi sendiri
di FTP, di PS Biotek itu kita mengikuti yang ada di FTP, kita ada beberapa bentuk ya sebenarnya. Jadi ada penelitian, magang, karya desain teknologi, kewirausahaan, dan karya ilmiah kompetitif. Nah ini sebenarnya masih berlaku sampai sekarang, hanya saja kita harus ada penyesuaian karena penelitian juga tidak mungkin full berada di lab, sehingga opsinya adalah mahasiswa melakukan survei, kemudian bisa mengujikan sampel ke lab. Jadi mereka tidak melakukan analisa sendiri. Kemudian yang kedua adalah opsi istilahnya full menulis ya. Mereka bisa kita beri tugas untuk menulis chapter buku atau monograf atau review artikel seperti itu. Nah, ini masih sedang di dalam tahap belum dilaksanakan penuh karena mahasiswa juga nanti kita menunggu keputusan selanjutnya karena ada lab yang akan kita fungsikan, namanya lab uji, itu akan kita fungsikan untuk mengujikan sampel mahasiswa ke lab tersebut ya. Jadi minimal ada data primer yang kita bisa gunakan untuk ditulis mahasiswa seperti itu. Yang terakhir akan saya bahas itu perubahan kurikulum ya. Ini bukan terkait COVID, tapi kebetulan karena COVID ini berada di tahun 2020 ya, dan kebetulan program kurikulum Merdeka yang dicanangkan Mas Menteri itu digulirkan pada tahun ini, jadi ada perubahan. Di PS Bioteknologi sendiri yang lama itu struktur kurikulumnya itu seperti ini, jadi ada mata kuliah kepribadian, dasar, inti, kemudian pilihan dengan proporsi seperti ini ya. Nah, di masa COVID itu kita berubah karena kita dikasih jatah 84 SKS ya. 84 SKS itu adalah kita bagi dasar dan inti. Jadi 25 dasar, 59 inti. Yang lain itu adalah di luar PS. Mungkin ini adalah topik yang perlu kita diskusikan lebih lanjut nanti, opsi-opsi yang kita berikan untuk mahasiswa lintas PS, lintas universitas ya yang ada di grup IPSBI maupun di luar IPSBI. Nah, kira-kira demikian presentasi dari saya. Pertanyaan besarnya yang ke depan itu kita bagaimana? Mari kita diskusikan lebih lanjut di dalam forum ini. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tunjung, presentasi yang menarik yang sudah dibagikan pengalaman selama pelaksanaan COVID-19, bagaimana pembelajarannya di Universitas Brawijaya. Nah, Bapak Ibu, untuk pertanyaan, nanti kita gabungkan setelah 3 pembicara selesai memaparkan materinya. Pertanyaan bisa diajukan lewat chatting, atau pas jika ingin ditanya waktu sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa melakukan raise hand. Oke, kita beralih ke pembicara kedua. Pembicara kedua, Ibu Diana. Ibu Diana saat ini adalah Wakil Rektor Bidang Akademik Unika Atmajaya. Ibu Diana lulus S3-nya dari Institut Pertanian Bogor pada bidang mikrobiologi, dan selanjutnya melanjutkan postdoktoral di University of Texas Medical Center, Houston. Nah, sebelum Ibu Diana melakukan paparannya, perkenankan saya membagikan hasil kuesioner yang terkait dengan penelitian yang sebelumnya sudah diberikan kepada Bapak Ibu. Jadi terkait bidang penelitian, kita melakukan pembagian kuesioner. Pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dilakukan dengan cara apa saja. Beberapa pilihannya adalah apakah mengubah topik penelitian yang sedang berlangsung, terus sehingga dikaitkan dengan COVID-19, atau tetap melakukan judul penelitian yang sudah disetujui sebelumnya, atau ada terdapat penelitian dengan pendanaan baru yang khusus terkait topik COVID-19. Yang kami dapat adalah sebagian besar, 77,4% itu tetap pada tema penelitian sebelumnya. 27,4% mengubahnya menjadi tema sesuai COVID-19.
tapi ada juga yang melakukan pendanaan penelitian baru, usulan penelitian baru sebesar 17,7%. Namun ada beberapa variasi yang lain sebesar 19,4%. Apa saja itu? Ada beberapa hal. Jadi topik dan metode diganti menyesuaikan dengan kondisi. Ditangguhkan pendanaannya, ini banyak terjadi usulan-usulan topik yang tempo hari didanai oleh pemerintah, itu ditangguhkan sampai pendanaan tahun depan. Ada juga yang masih menunggu, jadi ini belum bisa dilakukan, menunggu kondisi lapangan, labnya masih ditutup. Sama ini juga, ditunda sampai ada petunjuk dari pimpinan. Selanjutnya adalah mengubah topik penelitian yang berkaitan dengan penelitian lapangan. Jadi kalau penelitian lapangan diubah, kalau tidak tetap. Penelitian yang telah berjalan dapat dilanjutkan. Itu adalah yang lain-lain. Secara lebih detail, Profesor Diana akan mencoba membahas pengalaman dan mungkin apa yang akan dilakukan nanti. Silahkan Profesor Diana memulai paparannya. Baik. Terima kasih, selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait penelitian dan pengabdian masyarakat, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita siapkan sesudah COVID-19 ini. Kalau kita lihat secara global, sebetulnya banyak sekali hampir seluruh negara mengalami situasi yang sama, khususnya untuk pendidikan tinggi ya, di mana mahasiswa dan dosen itu harus beradaptasi pada situasi darurat dan melaksanakan semua secara daring. Dan responnya itu kalau kita lihat kurang lebih itu sama gitu. Ada yang suka, ada yang tidak suka gitu ya. Dan ada yang mau tetap balik kondisi normal, ada yang bahkan cukup banyak mahasiswa yang protes, mestinya biaya kuliah dikurangin atau bahkan di refund gitu ya. Dan itu kurang lebih sama gitu situasinya. Jadi sebetulnya bukan, kalau kita mengalami bukan hanya kita sendiri, dan ternyata seluruh situasi di kampus di negara lain pun seperti itu. Nah, kalau kita lihat terhadap sains dan teknologi, terhadap riset secara garis besar, sebetulnya pandemik ini mempengaruhi banyak sekali perubahan rencana kerja dari berbagai bahkan institusi besar. Kita lihat dari WHO, EMBL ini European Molecular Biology, NASA, mereka harus merubah switch gitu ya. Jadi ada beberapa sektor yang produktivitasnya harus diturunkan gitu ya. Namun kita lihat juga ada kesempatan yang lain ya, ada kesempatan di mana banyak sekali funding body itu memberikan kesempatan untuk research grant dan lain-lain. Jadi sebetulnya di satu sisi ada hal yang jadi dilema, mengalami masalah, tapi di sisi lain banyak kesempatan terbuka gitu. Dan inilah yang harus bagaimana memanfaatkannya. Kalau kita lihat dari bukan hanya nasional, tapi juga internasional, misalnya internasional itu ada bill yang besar-besar, ini saya hanya sebutkan beberapa ya, tapi Bapak Ibu saya yakin juga banyak informasi yang lain, ada banyak research grant yang bisa di-apply, baik oleh Bill Gates, juga oleh Coalition for Epidemic gitu ya, kemudian tingkat nasional juga ada banyak dari LPDP, lalu juga Ristek gitu. Dan kesempatan-kesempatan inilah yang peluang-peluang yang sebetulnya mungkin ada berbagai, kita melihat bidang kita nggak terlalu related dengan itu. Tapi disinilah kesempatan kalau sebetulnya bekerja sama, network pada institusi yang berbeda, pada bidang yang berbeda, itu akan menghasilkan riset yang jauh lebih komprehensif, aplikatif, dan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Nah, kalau kita lihat untuk penelitian dengan Perpu langsung keluar juga di tahun 2020 bahwa fokus penambahan funding, kemudian fokus riset pada pencegahan dan penanganan COVID gitu ya. Jadi difokuskan pada pandemi ini. Ini ada beberapa daftar riset-riset ya dari surat edaran yang dikompilasi dari berbagai universitas, banyak riset yang diarahkan untuk
terkait bidang-bidang ini. Jadi misalnya semua kita lihat ini yang related dengan penanganan pandemi gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga mungkin sebagian besar masih bisa berkaitan dengan bidang-bidang ini. Nah, tapi kita juga artinya gini, kita mesti berjalan paralel, kita tetap fokus, kita lihat pada surat Dirjen ini juga berbagai bidang yang bisa diarahkan, risetnya disarankan untuk bisa diarahkan ke COVID-19, yaitu kesehatan, pangan, teknik, ya sosial humaniora. Jadi bukan kita lihat bukan hanya kesehatan saja, tetapi kita juga jangan tetap harus menjalankan secara paralel riset-riset yang selama ini sebetulnya menjadi expertise dari para peneliti di institusi masing-masing. Jadi sebaiknya tetap keduanya berjalan gitu, jangan semua ini gitu ya. Nanti by the time kita akhirnya pada ilmu yang lain ketinggalan gitu. Jadi baiknya akan tetap paralel, karena kita harus juga memikirkan yang terkait dengan membantu penanganan pandemi. Nah, ada banyak hal yang sebetulnya menarik sisi positif ya. Kita berusaha, walaupun ini tadi kan lagunya Indonesia sedang menangis gitu ya, bagaimana ada banyak masalah, tetapi kita melihat juga ada sisi, selalu ada sisi positifnya, di mana sebetulnya sekarang ini kita lihat sains itu lebih terbuka gitu, lebih open, karena kita lihat paper untuk review, apalagi yang terkait COVID itu begitu cepat, ya, peer review dan sharingnya juga begitu. Jadi orang-orang lebih generous gitu untuk membagikan, untuk mendiseminasikan. Jadi ada hal yang menarik di mana dan baiknya ini di-maintain gitu, bahwa publication, semua sumber-sumber untuk pendidikan, untuk riset itu lebih accessible gitu. Jadi keinginan untuk kolaboratif juga itu terasa semangatnya itu karena merasa bahwa pada situasi yang sama-sama sulit udah nggak bisa hanya kerja sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kolaboratifnya itu lebih sangat terasa dan lebih ingin untuk berbagi. Nah, kesempatan inilah yang harus di-grab sebetulnya. Jadi di sini juga sebetulnya ada baik sekali, bukan hanya webinar yang sekedar webinar saja, bahwa ya ayolah dimulai dari kita ini ajakan untuk berkolaborasi dengan asosiasi lain, dengan institusi lain, dan kita bisa dimulai dari IPSPI misalnya melakukan pemetaan riset masing-masing institusi yang tentunya nantinya akan berdampak pada expertise dari individu gitu ya, expertise dari individu. Jadi ini hal positif yang bisa diambil gitu. Nah, tetapi kan kita juga harus memikirkan bagaimana nih next sesudah masuk new normal itu ya. Terutama ini saya bicara pada aktivitas di laboratorium, tetapi tentu juga bisa diterapkan pada kurang lebih kondisi di perkuliahan ataupun di kantor gitu ya, bahwa ada beberapa prinsip yang mungkin secara guideline harus diikuti untuk memaintain safety tadi kan sudah pasti ya. Apa saja sih ini saya sekilas sebutkan saja, misalnya maksimum physical distance di kapasitas dikurangi gitu ya selama masih memungkinkan, dan sebisa mungkin tidak sharing barang-barang personal gitu ya, terus check in check out itu harus betul-betul diperhatikan. Nah, terus apalagi misalnya juga bahwa diterapkan kebersihan dan juga diinformasikan bahwa yang penting itu saya pikir adalah awareness gitu. Kalau setiap individu sudah aware bahwa pada kondisi ini dan mereka siap, nah itu yang sebetulnya sudah bisa masuk pada kondisi new normal tadi gitu ya. Nah, terus lalu kita lihat penelitian pasti kan penting publikasi. Ada beberapa yang saya coba cari, ini tentu Bapak Ibu juga ada sumber lain yang bisa diinfokan di note di sini juga, bahwa ada banyak publisher yang menjadi generous, jadi bisa memberikan waiver gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang saya tuliskan di sini yang bisa diakses dan bisa publish untuk artikel processing charge-nya itu dibuat free gitu. Jadi inilah kesempatan yang bagus sebetulnya, apalagi kita lebih banyak di rumah, manfaatkan waktu juga untuk bisa lebih banyak menulis gitu. Nah,
Lalu ini juga saya tuliskan beberapa link-link untuk yang bisa referensi jurnal yang juga diberikan for free. Memang mayoritas terkait COVID, tetapi ada cukup banyak bidang-bidang lain yang juga baik e-books, ya, baik jurnal, yang memberikan kesempatan untuk bisa diakses yang biasanya harus bayar, member, dan sebagainya. Di momen ini tuh semua memberikan free, gitu ya, dan ini daftar-daftar yang ada, tentu bisa di-share nanti. Oke, lalu kita lihat terkait kegiatan pengabdian masyarakat. Ini saya coba ambil beberapa saja. Saya melihat ini dari berbagai institusi jadi lebih kreatif gitu ya. Karena dengan kondisi ini, tapi juga harus melakukan pengabdian. Nah, bagaimana caranya itu ada banyak sekali. Kalau kita lihat itu paling tidak misalnya ada kampus peduli gitu ya, menyalurkan dana, hand sanitizer, membagi, terus juga edukasi masyarakat, rasanya webinar itu mungkin kalau mau diikutin hampir tiap saat selalu ada gitu ya, dan semua orang senang berbagi dan juga lebih senang belajar karena ya udah nih daripada bingung di rumah gitu, jadi ilmu juga semakin tambah, jadi sharing itu terasa semakin kuat gitu, yang tadinya rasanya wah jauh harus pergi event seminar di mana, nah sekarang cuma tinggal buka laptop, ada akses dan juga bisa improve gitu ya. Nah, tapi kita juga mesti pikirkan beberapa bulan ke depan, terus bagaimana pengabdian masyarakat, mestinya sih sudah bisa sedikit-sedikit gitu dengan tatap muka, tetapi tentu harus memperhatikan aspek safety tadi ya, tidak terlalu jumlah yang terlalu besar, dan aspek physical distancing tetap harus diperhatikan juga. Nah, ada hal yang menarik di dalam untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Ini momen penting sebetulnya untuk universitas. Kita melihat begitu banyak sekali berita-berita yang membuat masyarakat publik itu bingung gitu. Ada berita, oh ini harus begini, ini bisa hilang karena COVID, bisa begini, dan itu tidak ada yang masyarakat sendiri jadi bingung sebetulnya yang benarnya yang mana gitu. Mereka sulit membedakan, dan dari riset yang dilakukan Brandon ini bahkan bisa mencapai 60% berita yang sebetulnya itu salah gitu, misinformasi dan mengakibatkan misleading. Jadi sebetulnya peran universitas sebagai institusi yang kredibel ini sangat penting sekali untuk memberikan informasi yang benar, baik untuk situasi saat ini yang sedang pandemi, baik maupun sesudah jangka menengah, bahkan jangka panjang gitu. Nah, jadi public trust itu kan penting sekali ya, bahwa individu tuh harus dapat, masyarakat tuh harus dapat informasi yang benar, tidak salah, hoax macam-macam. Nah, ada beberapa yang direkap oleh seputar mitos-mitos seputar COVID ini, contoh saja ya, misalnya boleh nggak spraying dengan bahan alkohol, boleh nggak dikonsumsi gitu kan, banyak sekali di berita harus begini, dan masyarakat tuh karena saking takut jadi ikutin saja gitu. Nah, inilah waktunya untuk universitas ya memberikan informasi yang benar untuk masyarakat. Ya, ini misalnya juga betul nggak sih bahwa dengan memberikan cairan salin lalu bisa menghindari COVID. Nah, gitu kan, banyak sekali mitos-mitos yang beredar. Dan sangat penting sekali untuk kita sebagai institusi pendidikan itu bekerja sama gitu ya. Jadi di akhir kata saya yakin sekali kita bisa mampu melewati situasi ini dengan sangat baik ya. Tentu itu perlu kerjasama yang sangat baik. Kita nggak bisa sendirian karena tidak ada yang lebih baik ya, semua kalau bisa bersatu, bisa kerjasama untuk melewati ini semua, bahkan saya yakin ke depannya malah kita akan lebih baik dalam kolaborasi. Terima kasih Pak Eman. Demikian dari saya. Terima kasih Prof. Diana, menarik. Bapak Ibu, sekali lagi ajakan dari Prof. Diana untuk kita bisa saling bekerja sama, untuk sama-sama mengatasi masalah yang timbul karena COVID-19 ini. Termasuk webinar kita pagi ini tujuannya pada akhirnya adalah bagaimana kita bisa sharing pengalaman dan rencana ke depan. Nah, selanjutnya pembicara adalah Ibu Dr. Renat Maria Goretti. Beliau adalah lulusan dari University of Greifswald, Germany. Saat ini beliau adalah Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Surabaya. Sebelumnya, perkenankan saya share dulu
hasil kuesioner terkait materi yang akan disampaikan oleh Ibu Maria. Ibu Maria akan menyampaikan materi terkait kampus Merdeka. Ada salah satu dari pertanyaan di kuesioner yang kita bagikan adalah seperti ini. Apakah kurikulum program studi sudah menyesuaikan dengan kebijakan kampus Merdeka? Beberapa pilihannya adalah telah dimulai, akan dimulai semester gasal 2020-2021, masih dalam pembahasan dan menunggu kebijakan universitas, akan menyesuaikan saat penggantian kurikulum program studi berikutnya. Nah, peta yang ada saat ini adalah ada yang menyatakan sudah dimulai sebesar 3,2%. Ada yang menyatakan akan dimulai semester gasal 2020-2021 sebesar 21%. Tapi ada juga yang masih dalam pembahasan sebesar 61,3%. Ada juga yang akan menyesuaikan dengan kurikulum yang akan diubah sebesar 21%. 9,7% menjawab lainnya. Apa itu lainnya? Transfer kredit untuk program Kampus Merdeka dibanding mengubah kurikulum secara total. Juga sedang dalam proses terkait COVID, nanti diakui sebagai SKS. Selain akan dilaksanakan di semester gasal 2020-2021, juga terus dalam pembahasan untuk keberlanjutannya. Sama sebagian telah dimulai, senada dengan jawaban sebelumnya. Terakhir, belum ada kebijakan untuk menyesuaikan dengan kebijakan Kampus Merdeka. Bapak Ibu, untuk lebih dalam pembahasan mengenai Kampus Merdeka ini, Ibu Maria akan menyampaikan paparannya. Silahkan Bu Maria. Mohon maaf Bu Maria, masih di mute. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mungkin belum terlalu terlambat ya kalau saya mengucapkan bagi yang merayakan selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin juga. Kemudian tentu bagi semuanya selamat hari Minggu dan salam sehat. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Iman Toko selaku Ketua IPSBI, teman-teman semua di IPSBI, juga panitia yang hari ini membantu untuk penyelenggaraan kali ini. Saya tahu Bapak Ibu pasti sudah tidak sabar ini mau banyak tanya tentang apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Tunjung, Bu Diana tadi gitu. Semoga saya tidak terlalu lama menundanya. Jadi Pak Iman Toko meminta saya untuk sedikit melengkapi saja berdiskusi kaitannya COVID-19 ini dengan Merdeka Belajar. Nah, saya paparkan sedikit slide. Di sini kita tahu bahwa Merdeka Belajar itu hanya salah satu dari kebijakan Kampus Merdeka yang kita dengar dalam katakanlah setengah tahun terakhir ini gitu. Dalam slide ini saya highlight bahwa diskusi kita kali ini mungkin akan fokus hanya pada Merdeka Belajarnya. Jadi pada hak belajar 3 semester bagi mahasiswa yang katanya boleh bermain keluar dari prodi asal, baik di PT yang sama maupun di PT yang lain. Jadi untuk kebijakan yang lain-lain itu sebetulnya lebih berupa arah kebijakan karena pemerintah ingin kita itu tidak terlalu sibuk lagi dengan masalah pembukaan prodi baru, dengan masalah akreditasi dan seterusnya, supaya kita bisa fokus menyelenggarakan pembelajaran yang kiranya paling sesuai atau paling baik untuk para peserta didik gitu. Jadi kita fokusnya ke sini. Kemudian kita juga tahu bahwa secara umum yang diharapkan adalah kita yang ada di perguruan tinggi atau di program studi itu akan mampu memfasilitasi mahasiswa untuk bisa
untuk bisa betul-betul terpenuhi keinginannya untuk belajar lebih merdeka dibandingkan selama ini. Kemudian sebetulnya pemerintah juga tidak cuma menggulirkan jargonnya saja, tapi kita lihat mereka bekerja keras sampai membuat lebih detail bahwa bentuk-bentuknya itu nanti boleh macam-macam, boleh mulai dari pertukaran pelajar, boleh bentuknya magang atau kerja praktek, bahkan boleh juga mengajar di satuan pendidikan yang mungkin lebih rendah, kemudian boleh juga fokus ke riset, bisa juga ke desa-desa dan lain sebagainya, macam-macam gitu ya. Di situ juga bahkan didetailkan lagi. Sebetulnya peran kita yang kebetulan sedang mengampu atau mengemban tugas di level perguruan tinggi itu terutama di bagian mananya. Peran kita yang mengemban di fakultas itu terutama di bagian mananya. Peran kita yang sebagai kaprodi atau Bapak Ibu dosen di prodi, kira-kira di sebelah mananya mahasiswanya sendiri harus melakukan kewajiban seperti apa dan bagaimana mitra kita itu juga harus berperan. Jadi cukup detail ya Bapak Ibu. Nah, satu hal yang mungkin kadang menjadi pemikiran adalah karena kita tahu yang disebut merdeka belajar itu sebetulnya bukan merdeka tanpa aturan. Terus banyak orang itu kan risau. Ini gimana kalau mahasiswa mau apa semua harus dipenuhi, mahasiswa mau belajar kemana kita harus iakan, padahal kita tidak yakin bagaimana kualitasnya di sana, bagaimana materinya, apakah sesuai untuk membangun kompetensi lulusan nantinya, dan seterusnya gitu. Tapi untungnya pemerintah juga memberikan keyakinan pada kita bahwa sebetulnya kita sebagai penyelenggara pendidikan itu juga punya kemerdekaan untuk melakukan seleksi. Jadi ini saya kopikan saja dari buku panduan untuk Merdeka Belajar yang diterbitkan bulan April 2020, yang di situ ada Pak Nisam dan Pak Aris ya dari Belmawa yang memberikan banyak paparan. Salah satunya saja, tapi untuk kegiatan yang lain yang ini kebetulan untuk yang pertukaran pelajar, tapi untuk kegiatan yang lain juga prosesnya akan serupa. Dan kita lihat di sana bahwa kita punya role terutama di sini untuk melakukan seleksi peserta, sekaligus juga sebetulnya seleksi terhadap usulan proposal dari peserta. Jadi di sini kita hanya ingin saling menguatkan bahwa tidak usah khawatir bahwa dengan Merdeka Belajar maka kualitas itu tidak terkontrol, karena sebetulnya justru disitulah peran kita, terutama di bagian seleksi ini, selain juga fasilitasi dari awal hingga mengawal sampai ke akhirnya. Nah, kemudian muncul juga, kalau yang ini saya kopikan dari buku saku, yang dulu katanya masih draft tapi sudah terlanjur beredar, mungkin Bapak Ibu banyak yang sudah sempat mendapatkannya. Jadi ada banyak rancangan yang ditawarkan kepada kita. Apakah mau memberikan 3 semester merdeka itu, misalnya di semester 4, 5, dan 6, di mana yang 4-nya itu masih di dalam PT yang sama, ataukah mau memberikannya itu, yang sebelah sini, maaf saya geser dulu, apakah mau memberikannya itu di semester 5, 6, dan 7, di mana semester 6-nya itu yang di PT yang sama, kemudian 5-nya keluar, balik lagi ke PT, keluar lagi ke PT yang lain, begitu. Atau bahkan ada juga yang untuk fast track. Yang fast track di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa misalnya semester 1 Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada masalah internet dari Bu Maria. Mungkin sambil menunggu Bu Maria bergabung dengan kita lagi, kita coba jawab satu pertanyaan dulu ya, yang sudah masuk begitu. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah kami kumpulkan. Namun beberapa pertanyaan itu hampir sama. Dari Ibu Dia Sudiarti, Universitas Islam Jember, Ibu Sri Puryaningsih dari Universitas Palangkaraya Kalimantan, dan
Ibu Dr. Niwayan Sri Suliartini dari Universitas Mataram. Secara umum, pertanyaan ini untuk Pak Tunjung. Intinya adalah bahwa untuk metode praktikum yang diganti dengan metode review video, yang ingin ditanyakan adalah bagaimana menggantinya pada saat COVID-19 ini, dan intinya bagaimana pelaksanaan metode praktikum yang lain di saat COVID-19 ini. Coba sambil menunggu Bu Maria, kita jawab dulu pertanyaan ini ya, Bapak Ibu. Pak Tunjung, silahkan Pak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Pak Tokoh. Dan pertanyaannya dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kegiatan praktikum itu memang tidak bisa digantikan ya sebenarnya. Jadi kita tidak bisa menggantikan pengasahan skill lab ya dengan mengalihkan kegiatannya melalui daring sebenarnya. Ya. Tapi di masa COVID ini kita tidak bisa karena kita tidak bisa melakukan kegiatan di laboratorium. Kemarin langkah yang kita lakukan adalah menggantinya dengan mereview prosedur analisa atau kegiatan laboratorium yang sesuai dengan kegiatan yang sudah ada di modul praktikum tersebut. Ya. Jadi alih-alih mahasiswa melakukan praktikumnya di laboratorium, kita minta untuk mereview video yang kita pilihkan, ya, sesuai dengan materi pada pada praktikum tersebut. Ya. Jadi harapan kami adalah mereka setidaknya itu bisa mengetahui secara real praktik eksperimen tertentu itu dilakukan seperti apa di laboratorium. Nah, dengan mereview video tersebut, mereka membandingkan ya prosedur yang ada di video dengan yang ada di modul praktikum dan mereka sambil mengerjakan lembar kerja praktikumnya. Dan itu yang kita pantau nanti di dalam grup, ya ada WhatsApp grup, itu mereka akan dipandu dengan diskusi-diskusi apa saja yang menjadi pertanyaan yang mereka belum bisa memahami, seperti itu. Jadi sekali lagi kegiatan daring itu tidak bisa menggantikan esensi dari praktikum sendiri, karena di dalam praktikum itu kita melatih motorik mahasiswa ya. Jadi skill yang lain itu tidak bisa didapatkan dengan hanya melihat saja ya, tanpa melibatkan mereka sesungguhnya melakukan eksperimen tersebut. Jadi memang kekurangannya di sana, Bapak Ibu. Jadi hal yang kita tidak bisa gantikan itu akhirnya yang harus kita kompromikan, seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu jawaban yang bisa saya berikan. Jadi praktik yang kita lakukan di PS Biotek UB kemarin seperti itu. Terima kasih Pak Tokoh. Terima kasih Pak Tunjung. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut karena memang untuk praktikum ini isu besar bagaimana melakukannya dengan kompetensi yang dirancangkan semula tetap dapat dicapai oleh mahasiswa kita begitu. Bapak Ibu, Bu Maria sudah bergabung lagi dengan kita. Kita teruskan pembahasan dari Bu Maria yang tadi sempat terhenti. Silahkan Bu Maria. Pak Tokoh, ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf sebelumnya. Jadi ini sempat tadi disconnected. Saya cek ternyata karena ini saya tether dari HP, ternyata HP saya memberi warning bahwa 1 GB sudah habis gitu. Jadi saya harus klik OK dulu untuk bisa terus bergabung dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah dinamikanya kalau kita ber-Zoom RIA atau ber-online RIA. Saya kembali, mudah-mudahan pada tempat yang tepat. Tadi saya contohkan secara garis besar bahwa ada banyak sekali pilihan kita merancang bagaimana kurikulum kita itu kira-kira mendukung kebijakan kampus merdeka. Yang terakhir saya perlihatkan contohnya kalau di Ubaya, kami justru cenderung punya pemikiran untuk
meletakkan di yang awal sekali, jadi semester 1, mungkin juga menyentuh semester 2, dan kemudian di yang terakhir semester 7 dan semester ke-8, jadi alfa sama omeganya gitu. Untuk yang paling depan itu kita letakkan bahwa mahasiswa sebetulnya kita inginkan punya kesempatan untuk jalan-jalan di dalam Ubaya sendiri, untuk mengenal saling memperkaya dengan teman-teman dengan karakteristik yang berbeda dari prodi yang berbeda, tapi belajar sesuatu yang arahnya sama. Jadi mungkin akan lebih terkait ke pembangunan karakter seperti multikultur, komunikasi, compassion dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti di bagian terakhir baru setelah cukup matang mendapatkan pembekalan dari resep atau kurikulum inti yang ada dari prodi tertentu, diizinkan untuk melihat-lihat keluar dan mencoba menggabungkannya dan menerapkan apa yang mahasiswa sudah punya. Tapi sekali lagi, semakin ini kita pikirkan, saya sendiri semakin merenungkan, sebetulnya ini hanya contoh saja. Possibility-nya itu ada banyak sekali. Jadi kita punya kemerdekaan juga untuk merancang berbagai hal yang mungkin sifatnya nanti unik dari institusi yang satu ke institusi yang lain. Kemudian sekarang kita lihat apa hubungannya dengan COVID-19. Kalau melihat tadi, Pak Emantoko memaparkan hasil kuesioner yang Bapak Ibu isi. Mayoritas itu semua masih dalam taraf pembahasan. Sebetulnya pertanyaan itu juga cukup sulit untuk dijawab menurut saya. Ketika ditanya apakah Anda sudah menerapkan kurikulum Kampus Merdeka atau belum, karena jawabannya bisa ya, bisa sudah, bisa tergantung sekali dari kita memandangnya. Karena saya pribadi sebetulnya cenderung tidak merasa bahwa ini sesuatu yang sangat baru bagi kita. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kejadian COVID-19 yang sekarang, tadi Bu Diana, Pak Tunjung juga sudah sharing sih kurang lebihnya. Jadi kalau sebelum COVID itu kita lihat bahwa kalau kita dengar online learning, maka yang menjalankan dengan profesional itu baru sebagian institusi yang ada di Indonesia. Terus biasanya kita mengacu pada lembaga-lembaga atau platform yang sudah settle seperti Coursera dan lain sebagainya, di mana di sana tersedia banyak sekali bagi para profesional atau siapapun yang ingin belajar lebih tapi tidak bisa hadir secara fisik. Jadi ingin belajar secara waktunya bebas, tempatnya bebas, dan seterusnya. Tapi kalau sekarang kita lihat sudah beda sekali. Ini yang paling atas contohnya ini adalah gambar kira-kira dari anak-anak usia sekolah gitu, yang mereka sekarang dipandu oleh gurunya, disapa juga melalui Zoom, sama seperti yang kita lakukan. Yang paling bawah ini kebetulan salah satu sesi yang saya ikuti berkoordinasi dengan Kopertis, Dikti, dan seterusnya juga Apiasum. Yang tengah kita lihat bahwa ibu rumah tangga pun sambil ngasuh anaknya, mungkin juga sambil menyusui dan lain sebagainya, sekarang bisa sambil belajar begitu ya. Terus kita lihat juga bagaimana ternyata sidang skripsi, sidang KP, dan seterusnya sudah bisa dilakukan secara online juga. Yang bahkan mungkin kelihatan lebih wah adalah bagaimana wisuda pun kita tidak harus hadir secara fisik gitu. Nah, dari sini akhirnya kita bisa berpikir bahwa sebetulnya yang pertama, kalau kita renungkan, ada beberapa kesimpulan yang harusnya kita bisa ambil antara Merdeka Belajar kaitannya dengan COVID-19, yang awalnya bagi saya sendiri itu terasa sebagai, aduh ini kita itu lagi seru-serunya, lagi sibuk-sibuknya diskusi tentang merancang atau persiapan melakukan kurikulum Kampus Merdeka. Kok ya kedatangan tamu, ada pandemi ini, kemudian kayaknya diskusi jadi agak terhambat dan seterusnya gitu loh. Sempat khawatir juga bagaimana ini bisa tertunda dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan kalau kita ikuti tanpa sadar, lagi-lagi tadi Bu Diana ya sempat menyebutkan juga, saya yakin Pak Tunjung juga, ujung-ujungnya segala sesuatu itu kalau kita mau berpikir positif, ya jadi opportunity bagi kita gitu. Jadi kalau kita lihat Kampus Merdeka pertama, menurut saya bukan hal baru, paling tidak untuk kebanyakan dari kita gitu. Karena kapan sih kita itu tidak pernah melihat ada mahasiswa kita yang student exchange? Pasti kan pernah kan? Malah banyaknya ke luar negeri gitu loh. Nah sekarang yang mau ditekankan adalah di dalam aja bisa, kenapa kok harus selalu keluar gitu kan.
Terus kapan sih mahasiswa tidak terlibat dalam penelitian baik di institusi kita atau mungkin di institusi yang lain? Saya rasa udah banyak terjadi juga gitu loh. Terus kenapa sih mahasiswa nggak bisa ambil mata kuliah di fakultas lain atau di prodi yang lain? Saya kira harusnya selama ini juga sudah ada, cuman yang diinginkan itu lebih luas. Jadi sebetulnya Kampus Merdeka itu memberikan dorongan kita untuk penerapan yang lebih luas saja. Nah, yang sebetulnya nanti cukup menggelitik adalah kita akan mengamati ke depan ini ketika kita mulai lebih menerapkan dengan lebih luas kebijakan Kampus Merdeka, apakah kita itu akan kewalahan memfasilitasi harapan dan keinginan mahasiswa untuk merdeka? Artinya apakah banyak proposal masuk terus kita kelabakan satu persatu mengevaluasi, memfasilitasi, atau justru sebetulnya apakah kita tuh akan kewalahan menstimulasi? Karena kok proposal yang masuk itu sedikit gitu loh. Jadi kitanya yang maunya, ayo kamu keluar gitu loh. Oh di situ ada univ tetangga, prodi tetangga itu mau kok menerima, tapi mungkin mahasiswa kita yang malas udah terlanjur betahnya di dalam gitu. Nah, itu kita nanti akan belajar dari situ. Lalu sekali lagi kaitannya dengan pandemi yang sekarang. Kita melihatnya bahwa itu sebetulnya seperti blessing in disguise. Jadi saya melihat bahwa pandemi sekarang itu justru membekali perguruan tinggi untuk lebih siap merancang dan menjalankan konsep Kampus Merdeka, sekaligus juga memudahkan mahasiswa kita untuk belajar di luar PT kita atau bahkan di luar program studi atau bahkan di luar PT. Karena mereka sekarang bisa belajar melintas batas ruang dan waktu dan sudah fasih. Dulu mereka tidak terbayang bahwa kalau saya misalnya dari Ubaya mau belajar ke Atma Jakarta atau mau ke UB Malang aja yang agak dekat sekalipun, mungkin saya jadi merasa, aduh capek deh kesananya. Belum lagi kalau harus kos dan lain sebagainya. Tapi sejak pandemi sekarang kita tahu bahwa jarak jauh juga bisa belajar kok kita. Gitu. Nah, kemudian juga memungkinkan tentunya efisiensi anggaran, waktu, dan berbagai aspek yang lain ya. Setelah kita melihat bahwa di COVID-19 ini berbagai pihak menjadi sudah lebih fasih untuk belajar sekali lagi melintas waktu dan melintas batas ruang. Nah, kemudian saya juga yakin bahwa tiap institusi itu punya kondisi dan tantangan yang tidak sama, tergantung karakteristiknya masing-masing. Sehingga kita itu juga punya kemerdekaan untuk merancang strategi yang sifatnya masing-masing, tidak harus seragam satu dengan yang lainnya gitu. Dan kemudian di situ kita nanti akan diskusi semoga bagaimana peran IPSDI atau Asosiasi Program Studi atau mungkin juga Asosiasi Keilmuan itu bisa saling mendukung di sini. Bagaimana kita saling menyediakan tempat untuk rekan-rekan dari tempat lain, mahasiswa datang ke tempat kita juga mengirimkan mahasiswa kita untuk saling memperkaya. Dan intinya semua itu adalah saya pikir yang penting kita punya semangat untuk optimis. Yang penting kita memegang tujuan yang sama sehingga kita bisa mengargumentasikannya. Tujuan yang sama itu apa? Kita bisa selalu refresh lagi. Di sini ada beberapa cuplikan dari buku saku atau buku panduan yang kita dapat. Saya bold di beberapa tempat seperti intinya kita ingin meningkatkan link and match antara lulusan kita dengan dunia usaha atau dunia industri. Sehingga mahasiswa itu lebih cepat siap untuk nanti mereka terjun ke dunia kerja yang nyata. Lalu intinya kita ingin menanamkan bahwa mahasiswa itu harus punya kreativitas, kapasitas, kepribadian, terus lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, membuat mereka lebih mandiri, mereka mampu berinteraksi sosial, berkolaborasi, dan menyelesaikan masalah real, dan lain sebagainya. Gitu. Ujung-ujungnya juga akhirnya yang terpenting adalah kita tahu bahwa selama kita mengikuti Permendikbud 3 2020 dan kita menyesuaikan penyusunan kurikulum kita sesuai dengan panduan penyusunan kurikulum dari Belmawa edisi terakhir yaitu 2018, maka kita akan memenuhi apa yang diharapkan oleh kebijakan Kampus Merdeka. Ini ada berapa? Ada 6C yang digulirkan oleh Pak Aris yang sebetulnya juga sejalan dengan kurikulum panduan kurikulum yang disampaikan Belmawa. 6C ini pada dasarnya adalah memfasilitasi 3 literasi yang dibutuhkan di zaman sekarang sampai ke depan nanti, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia, yang kemudian bisa di-breakdown menjadi 6C, yaitu computational thinking, kreatif, critical thinking, kolaborasi, komunikasi, dan compassion yang sekiranya dibutuhkan oleh lulusan di era yang sekarang.
Jadi saya rasa itu Bapak Ibu, saya hanya sedikit melengkapi saja sebelum kita memulai diskusi kita untuk saling sharing di hari Minggu ini. Terima kasih, silakan Pak Imantoko, saya kembalikan. Terima kasih Bu Maria. Ya, kita sharing di hari Minggu kata Bu Maria ya. Semoga makin bersemangat karena sharingnya di hari Minggu ini. Bapak Ibu sudah banyak pertanyaan terkumpul, jadi sekarang kita masuk sesi tanya jawab dulu. Nah, sekali lagi pertanyaan bisa lewat chatting dan bisa juga lewat raise hand. Saya sudah lihat ada Pak Yun Sondang yang melakukan raise hand, tapi karena pertanyaan lewat chatting tadi sudah mulai terkumpul banyak, saya coba bacakan dulu pertanyaan lewat chatting ya Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah bacakan 3 pertanyaan yang hampir sama. Sekarang saya bacakan lagi satu pertanyaan dari Ibu Erni Khorotul Aini dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pak Tunjung, mohon dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan skripsi dengan studi literatur. Sejauh mana mekanisme ini bisa dilakukan untuk mahasiswa S1 Prodi Biologi? Terima kasih. Silakan Pak Tunjung. Oke, terima kasih Pak. Jadi ini salah satu rencana ya. Jadi kemarin juga masih dalam pembahasan. Jadi bagaimana kita mau memperlakukan bentuk tugas akhir untuk artikel review atau review chapter ya, atau book chapter atau monograf itu kemarin masih kita bahas. Jadi teknisnya sendiri masih belum belum matang, artinya kita merencanakan itu nanti mahasiswa diperbolehkan. Jadi kita perbolehkan mahasiswa untuk melakukan studi literatur dan menuliskan review seperti itu. Nah, diperbolehkan ini artinya apa? Nanti akan ada penilaian dari dosen pembimbing sebenarnya. Jadi memang tidak semua mahasiswa itu memiliki kemampuan dalam hal menulis review. Bahkan kita sendiri dulu juga harus belajar lama kan untuk menulis review seperti itu. Dan memang biasanya review itu dilakukan oleh seorang pakar. Tapi tidak menutup kemungkinan review itu juga ditulis oleh mahasiswa bagi yang mampu. Nah, ini kita perkirakan sebenarnya. Jadi tidak banyak Bapak Ibu ya yang bisa melakukan tugas akhir melalui proses review ini. Jadi itu akan dikembalikan ke penilaian dosen pembimbing masing-masing. Nah, kalau mahasiswa itu memenuhi syarat dan bisa melakukan review, syarat-syaratnya itu belum kita putuskan, tapi nantinya akan kita tentukan juga kualitasnya harus bisa masuk submitted untuk publikasi di jurnal dengan kriteria SINTA ataupun SGR misalnya seperti itu. Nah, tapi ini belum kita putuskan ya Bapak Ibu. Jadi arahnya memang ke sana. Jadi kita mewadahi ada mahasiswa yang memang memiliki kemampuan analisis literasi tingkat literasi yang tinggi, itu kita wadahi supaya mereka bisa exit melalui skripsi model seperti ini. Itu Pak Toko mungkin penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Pak Tunjung. Jadi memang harus dinilai juga secara lebih terperinci bagaimana bisa melakukan literatur review. Saya beri kesempatan kepada Pak Yun Sondang yang sudah melakukan raise hand. Silakan Pak Yun Sondang untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Pak. Mohon maaf, Ibu Yun Sondang ya. Iya Ibu. Ya, mohon maaf. Nah, saya perkenalkan dulu, saya Yun Sondang dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Pak. Kita D3. Jadi di sini bobot antara teori dengan praktek itu, teori cuma 30% Pak, yang prakteknya 70%. Nah, pandemi ini kan munculnya sewaktu kita minggu keempat
perkuliahan Pak. Jadi baru jalan 3 minggu kita langsung di PSBB kan. Nah ini permasalahan Pak untuk kegiatan praktek ya. Jadi karena kita sudah hampir 3 bulan tidak lakukan kegiatan praktek, jadi sebagian kita dosen ada berinisiatif membuat video praktek, kemudian di-share di GCR Pak. Ya, jadi mereka melakukan sendiri, kemudian hasilnya nanti mereka kirim lagi ke kita. Namun dalam programnya atau ketentuannya, apakah itu boleh Pak? Nah, kemudian nanti perhitungan SKS gimana Pak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila praktek tertentu tidak bisa dibuat videonya, tentu kita butuh waktu nanti suatu saat ya. Mungkin kita siapkan waktu untuk praktek langsung di lapangan, Pak. Tentu itu akan membutuhkan waktu. Apakah perlu kita perpanjangan semester ini, Pak? Karena ini belum jelas ini, apakah semester seperti biasa, seperti sedia kala, apakah harus kita tunda? Nah, kemudian yang penting ini Pak, perhitungan SKS-nya nanti Pak. Mungkin itu aja Pak sementara, terima kasih. Terima kasih Bu Yun Sondang. Bapak Ibu pembicara ini bisa jadi lintas bidang ini jawabannya. Bapak Ibu pembicara silahkan jika ingin menjawab silahkan Bapak Ibu. Pak, saya usul. Ya. Sebenarnya Pak Mantoko ya, kebetulan Bapak Ibu, ini saya nggak apa-apa ya melempar kembali ke moderator. Pak Mantoko ini kan kebetulan beliau ini Dekan Fakultas Teknobiologi, dan karena fakultas monoprogram di Ubaya, kebijakannya beliau itu sekaligus Kaprodi juga. Jadi justru saya berasa Pak Toko selaku Kaprodi punya banyak sebenarnya yang bisa di-sharingkan yang kita sudah lakukan di Ubaya, bukan hanya di biotek tapi juga di fakultas lain, karena kita ada kedokteran, ada farmasi juga yang sama-sama banyak praktikumnya. Jadi mungkin Pak Moderator juga boleh mulai sharing. Oke, terima kasih Bu Maria. Saya memulai sharing yang sudah kami lakukan. Kegiatan praktikum. Jadi kalau yang ditanyakan adalah kegiatan praktikum, itu kita meyakini bahwa ada 2 capaian yang diingini. Mereka memiliki pengetahuan akan materi yang dipraktikumkan, dan mereka memiliki keterampilan akan materi yang dipraktikumkan. Nah, di masa pandemi ini, di mana kita tidak bisa melakukan kegiatan fisik ke lab ataupun ke lab dibatasi atau mungkin ke lapangan dibatasi, perencanaan yang kita lakukan dan kita kerjakan adalah untuk pengetahuan itu bisa kita ajarkan melalui misalkan video tutorial, membahas satu artikel tertentu, tugas-tugas tertentu. Nah, untuk pelaksanaan praktikum itu seperti yang ada sebagian tadi di jawaban kuesioner yang kita bagikan, kita akan membuat semacam blocking time untuk anak-anak mahasiswa kita bisa mendapatkan keterampilan tertentu. Nah, cuman mungkin agak sedikit beda kalau misalkan di modul-modul praktikum yang semula kita susun, itu bisa jadi bab-bab itu berulang, keterampilan itu berulang. Nah, karena kita memiliki keterbatasan waktu di blocking time yang ada, maka untuk blocking time praktikum kita akan lakukan dalam bentuk workshop misalkan, itu nanti akan kita pilih modul-modul tertentu yang dirasa penting, yang berbeda satu sama lain. Nah, workshop itu direncanakan dilakukan di liburan semester ataupun dalam semester depan yang berjalan. Intinya kita targetkan kepada mahasiswa bahwa mahasiswa tetap mendapatkan keterampilan seperti yang kita janjikan di capaian pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu pembicara, jika ada yang ingin menambahkan silahkan. Mungkin saya ingin tambahkan Pak Toko. Ya, silakan, terima kasih Ibu Bapak. Jadi sebetulnya dari kami itu ada beberapa strategi yang dilakukan ya. Tadi yang pertama memang ada
program studi, yang membuat video seperti yang tadi disampaikan Pak Tunjung. Lalu ada strategi lain juga, kami memang perpanjang semester ini, ya periode semester ini kami perpanjang, yang tujuannya memberikan kesempatan untuk program studi yang melakukan praktikum ataupun program studi profesi yang memang membutuhkan aktivitas di kampus dengan tatap muka, seperti itu. Jadi, tapi kalau di periode perpanjangan itu pun masih tidak keburu, mungkin ada beberapa topik yang tidak sempat, itu rencananya di semester berikutnya gitu. Yang mungkin kita tahu sebetulnya kan ada beberapa mata kuliah yang overlap gitu, capaian pembelajaran. Nanti sebetulnya di mata kuliah lain itu aktivitas itu tuh akan diulang gitu, walaupun tidak sepenuhnya, tetapi itu bisa sekalian diberikan gitu. Jadi ada beberapa perencanaan yang sifatnya kalau nggak bisa A, B, C, B, di beberapa plan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang review, tadi sebetulnya setuju dengan Pak Tunjung bahwa memang ini bisa selected ya. Tapi kalau sudah selected, saya rasa meskipun mahasiswa S1 juga bisa menulis dengan baik review gitu. Tapi tentu kita juga mesti lihat standarnya jangan terlalu tinggi, karena biasanya itu kan untuk yang sebetulnya bahkan S3 ataupun lebih dari S3 gitu ya. Tapi kita bisa buat misalnya berikan persyaratan berapa sih jumlah kata, berapa referensinya, harus minimum berapa gitu, dan terus tahunnya gitu, dibatasi seperti itu. Tapi ya tadi tidak dibuat terlalu, karena ini kan kondisi sebetulnya juga bukan yang diharapkan semua orang gitu ya. Jadi kita tetap memperhatikan kualitas, tetapi juga bukan saatnya menuntut yang terlalu tinggi seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Prof. Diana. Kalau begitu saya lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, Bapak Ibu. Mungkin hampir senada seperti yang tadi dibicarakan dari, semoga saya tidak salah lagi, ini Ibu Eka Vitasari, Universitas Tribuana Tunggadewi. Mungkin sekedar masukan, penerapan daring mungkin bisa dilakukan pada beberapa kegiatan seperti kuliah dan praktikum, namun bagaimana bila terkait dengan kegiatan yang masuk dalam standar kompetensi dari suatu program studi, contohnya yang terkait dengan praktek pemeliharaan, praktek biosecurity pada suatu farm management, hatchery, dan praktek-praktek lainnya. Karena ini juga berkorelasi dengan penilaian saat mahasiswa wajib memenuhi penilaian saat ujian standar kompetensi. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu pemateri. Silahkan Bapak Ibu. Ini berarti semacam KKN tapi dalam, atau PKL tapi dalam range yang lebih luas lagi begitu ya. Kalau di kuesioner kita ada beberapa bentuk, misalkan diskusi secara daring, problem solving secara daring, ataupun kunjungan terbatas di tempat KKN atau PKL begitu ya. Silakan Bapak Ibu pemateri. Ya, mungkin kalau belum ada saya dulu, Pak Hemantoko. Silakan Bu Maria. Ya, Bapak Ibu, terkait pertanyaan yang tadi, mungkin saya tidak punya pengalaman yang tepat sekali menjawab langsung ke kasusnya yang saya lakukan sendiri. Karena kebetulan saya di biotek, kita di biotek kan tidak ada uji kompetensi yang betul-betul baku yang perlu dilakukan. Tetapi kebetulan karena di Ubaya kan ada banyak prodi yang lain, khususnya ada kedokteran, maka paling enggak itu saya pikir bisa menjawab. Selain juga mungkin ada beberapa profesi seperti apoteker dan lain sebagainya. Nah, menurut saya setiap universitas itu pasti intinya satu, melakukan inovasi iya, dua, tetap menjaga kualitas iya, ketiga, ujung-ujungnya yang paling mengenal diri sendiri itu kita. Kita yang paling tahu kondisi di dalam, kita juga yang tahu yang kita butuhkan. Dan kita juga memang mau nggak mau pada titik tertentu harus mengambil resiko. Jadi seperti contohnya di Ubaya, secara umum akan ada beberapa fase kita bagi. Fase awal di mana kalau Ubaya dulu mulai kita bekerja dari rumah itu adalah kalau nggak salah 16 atau 18 Maret, saya lupa. Kalau di kami kebetulan itu minggu ke-6 ya, atau minggu ke-5, saya lupa.
Nah, secara umum kita memang melarang atau tidak mengizinkan adanya aktivitas fisik mahasiswa datang ke kampus itu secara umum. Tetapi bukan berarti tidak ada pengecualian sama sekali. Ada beberapa hal yang kita berikan kelonggaran dengan mengambil resiko. Contohnya apa? Contohnya ketika pada fase tertentu kami memberikan pengecualian kepada para ketua penerima hibah penelitian dikti yang kebetulan tidak ditunda ke tahun, kan ada beberapa yang digeser ke tahun depan. Nah, beberapa yang beberapa judul itu tetap dilakukan tahun ini, maka kita memberikan kelonggaran untuk itu. Mereka boleh masuk tentu dengan mengikuti protokol, menjaga jarak dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sampai pada kebijakan bahwa fakultas kedokteran itu sesuatu yang berbeda dibanding fakultas yang lain. Kalau untuk fakultas yang lain, kita bisa merancangkan bahwa pokoknya periode tertentu dari tanggal segini sampai tanggal segini itu zero akses ke kampus gitu. Nah, nanti fase berikutnya kita lakukan, boleh 25% atau 30% sehingga kepadatannya hanya 1/4 dan seterusnya kita jaga. Terus dipilih yang modul-modul yang sangat krusial memang harus datang ke kampus, harus offline gitu. Nah, untuk kedokteran ternyata tidak bisa seperti itu. Maka pada titik tertentu kami juga mengambil kebijakan yang beda. Jadi khusus misalnya untuk kedokteran, terutama untuk mahasiswa yang sudah tingkat akhir di program pendidikannya dan semester depan sudah harus masuk fase koas dan lain sebagainya, mereka tidak mungkin kami tunda untuk bisa menguasai, mendapatkan sesuai kompetensi yang diharuskan. Karena kalau tidak, mereka menjadi tidak bisa lanjut tepat waktu untuk masuk ke fase profesinya. Nah, jadi akhirnya kita ambil beberapa pengecualian, tetapi tentu dengan precaution atau dengan menjaga protokol yang sangat ketat, dengan beberapa argumentasi dan pertimbangan yang kita yakini kita mampu jaga. Pertama, karena mahasiswa kedokteran kita anggap bersama-sama dengan dosennya lebih tahu bagaimana menghandle situasi seperti ini. Jadi mereka lebih paham bagaimana menjaga diri, bagaimana seharusnya bekerja di lab, meskipun juga tetap kita batasi juga tidak pada semua modul, tapi sebisa mungkin semuanya disimplify, dipersingkat, selama itu kira-kira mencapai kebutuhan minimal. Kayak gitu. Jadi yang ingin saya sharingkan adalah kalau kita berusaha belajar intip kanan kiri, itu pasti akan beda satu dengan yang lainnya. Yang penting menurut saya apapun yang kita putuskan, apapun yang kita ambil itu dengan penuh kesadaran dan kita siap melakukan tindak lanjut untuk pencegahan ataupun treatmentnya jika ada sesuatu. Mungkin itu Pak Emanto. Ya, terima kasih Bu Maria. Ada beberapa pertanyaan lain, saya coba bacakan. Jadi pertanyaan ini sementara yang ini usulan dari Pak Dira, UKDW Yogyakarta. Selamat siang Pak Dira. Kebetulan kita pernah bertemu beberapa kali dengan Pak Dira. Usulan sesuai spirit networking dan kampus merdeka yang disajikan oleh semua pembicara, usulan konkret prodi terkait biologi atau bioteknologi yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi lokasi PKL, KKN, skripsi, dan sebagainya, mahasiswa suatu PT yang saat ini kembali ke daerah asal, ke PT di daerah tersebut. Kalau dari sisi saya sangat setuju dengan usulan ini. Nanti kalau Bapak Ibu pemateri ingin menanggapi silakan, tapi saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Tri Saptari, Unpak Bogor. Saya izin bertanya bagaimana mekanisme Merdeka Belajar untuk lintas PT. Apakah yang diambil oleh mahasiswa mata kuliah yang sama, walau pada semester berbeda dan SKS-nya juga berbeda, ataukah semua mata kuliah yang ditawarkan dalam satu semester harus ditempuh oleh mahasiswa? Bagaimana dengan prasyarat mata kuliah? Mohon petunjuknya. Bapak Ibu, sebelum menjawab, ini ada satu peserta nanti setelah menjawab pertanyaan ini yang mungkin akan share dengan kita, Ibu Ambar Dini dari Universitas Halu Oleo. Tapi sebelumnya atas pertanyaan itu mungkin Bu Maria bisa menanggapi, silahkan.
Oke, ya terima kasih. Jadi saya lagi ya. Tadi pertanyaannya apa terkait kampus Merdeka ya? Apakah harus pada semester yang sama? Bagaimana kalau ada beda SKS? Bagaimana apakah satu paket dalam satu semester harus diambil semua? Itu di dalam kebijakan maupun buku saku dan buku panduan itu tidak diatur bahwa harus seperti yang ini atau seperti yang itu. Jadi seperti saya katakan, saya senang sih sebetulnya membaca bagaimana kebijakan kampus Merdeka itu diturunkan kepada kita semua, karena selain meminta kita untuk memberikan kemerdekaan lebih untuk mahasiswa, pemerintah juga memberikan kemerdekaan yang cukup kepada kita untuk merancang sesuai kondisi masing-masing yang kita pandang paling baik. Jadi sekaligus juga tadi saya lihat ada pertanyaan, kalau 3 semester diambil, apakah 5 semester itu sudah cukup untuk memayungi atau menyediakan kurikulum inti program studi? Nah, terkait juga dengan tadi kalau nggak salah Pak Tunjung ya memaparkan sedikit apa sih alokasi kira-kira kalau di UB rencananya seperti apa. Yang ingin saya ajak Bapak Ibu untuk bisa sepaham gitu menurut saya, sesuai dengan yang saya pahami, kita tidak usah berpikir bahwa 3 semester itu harus di luar kurikulum inti. Itu. Karena kalau kita berpikir demikian, maka diskusi akan selalu alot antara pemangku kebijakan tingkat universitas dengan para kaprodi atau para dekanat gitu. Karena masing-masing terutama di program studi atau di program studi ya terutama, mereka akan terus merasa terbebani dengan mengatakan tidak cukup saya menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai program studi yang saya asuh kalau hanya dikasih 5 semester. Jadi jangan membatasi diri bahwa 3 semester yang merdeka itu harus di luar kurikulum inti. Seperti saya katakan, justru saya senang kenapa sekarang COVID-19 itu memberikan kita peluang. Justru sebetulnya kan kita bisa melihat untuk kurikulum inti pun, saya kok percaya pasti yang ngasih bagus, yang isinya bagus bukan punya Ubaya aja kan. Bapak Ibu juga semoga percaya begitu kan. Di tempat-tempat lain juga banyak yang melakukannya dengan berkualitas ketika memberikan apa, misalnya kompetensi inti di bidang entah itu ekologi atau biologi molekuler atau biodiversity atau yang manapun juga yang menurut kita itu penting atau inti bagi prodi kita, itu kan pasti ada tempat lain yang juga baik gitu. Nah, kalau tempat itu terbuka untuk mahasiswa kita ikut belajar di sana, apalagi sekarang dimungkinkan secara daring, maka itu sudah termasuk kemerdekaan tadi, sekian SKS. Jadi, Merdeka Belajar itu tidak mengatakan bahwa 3 semester itu harus paketan 1 semester, tidak gitu. Cuma dikatakan bahwa paling tidak selama 2 semester kalau mahasiswa itu mau memanfaatkan sekian semesternya hingga maksimal 20 SKS per semester. Jadi maksimal, tidak harus 20 SKS. Maksimal 20 SKS per semester itu mau dia ke tempat lain dengan berbagai cara, entah secara fisik atau online, mohon itu difasilitasi ketika semua pihak ready, tempat mitranya ready, mahasiswanya setelah kita seleksi juga ready, itu juga penting. Soalnya kita juga kan kadang tahu anak-anak belum cukup matang ya Bapak Ibu, mungkin dia kepengen ke sana, ke sini, padahal kita lihat kalau dia lakukan itu sekarang pada semesternya dia, pada saat kondisi dia yang mungkin belum tertata, sebaiknya justru kita sarankan jangan dulu, kita berikan solusi yang lain gitu. Jadi sekali lagi 20 SKS per semester itu tidak harus satu paket diambil. Boleh saja mahasiswa itu misalnya pergi dari Surabaya ke Jakarta, di sana dia hanya ambil 6 SKS misalnya. Terus bagaimana sisanya yang harusnya misalnya kalau dia mau ambilnya 20 kan masih tersisa 14 tuh. Nah, 14-nya mau diambil dengan cara bagaimana? Itu tinggal kita pikirkan. Apakah yang 14-nya itu sebagian ada yang bentuk online, sebagian lagi misalnya ada bentuk project independen dan lain sebagainya. Yang penting kita lihat itu visible dilakukan, ada yang membimbing. Jadi sekali lagi Kampus Merdeka itu mengatakan ini merdekanya bukan tanpa aturan. Semua itu dikaji, mutunya dijaga sejak awal.
mahasiswa proposalnya seperti apa, kita terima, kita baca dulu. Setelah kita baca, kita lihat visibility-nya, kita lihat kesiapannya, proposalnya juga oke, mitra ready, baru itu dijalankan, itu pun kita harus meng-assign pembimbing. Pembimbing bagi mahasiswa selama melakukan aktivitas itu. Harus ada yang nanti mengawal, mengikuti, dan terakhir juga sampai dia ikut ujian, lulus, dan lain sebagainya, sampai kreditnya juga tertransfer dengan baik dan kita laporkan kepada Dikti. Jadi sekali lagi, apakah harus total satu semester itu 20 SKS diambil semua atau sesuai SKS yang ditawarkan di prodi yang dituju atau di PT yang dituju, itu tidak harus. Jadi boleh sekali kombinasi. Di sana berapa SKS, di situ berapa SKS, dan seterusnya selama yang bersangkutan mampu mengatur dan kita melihat bahwa itu visible untuk dilakukan. Dan kemudian kembali lagi, supaya semua tadi sama-sama sepakat, semoga kita tidak berpikir bahwa 3 SKS itu harus di luar kurikulum inti. Itu boleh termasuk kurikulum inti kita. Itu boleh dicicil, tidak hanya di 3 semester. Karena 3 semester itu intinya minimal kita fasilitasi di sana. Mungkin itu yang saya sharingkan. Oke, terima kasih Bu Maria. Selanjutnya kita mungkin akan mendengarkan sharing dari Bu Ambardini. Bu Ambardini, apakah bergabung bersama kami? Bu Ambar? Oke. Sambil menunggu Bu Ambar, ini saya sudah melihat ada yang raise hand lagi. Pak Ciko, saya persilakan Pak Ciko kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Emantoko. Selamat pagi semuanya. Saya senang sekali mengikuti meeting kita hari ini. Nah, mendengar paparan-paparan yang ada dengan antusiasme yang tinggi. Nah, saya ingin menanggapi tentang ini, Pak. Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi ini sesuatu yang menarik, memang. Supaya apa? Supaya mahasiswa itu punya kompetensi yang lebih yang diharapkan. Nah, termasuk juga prodi sebetulnya untuk mengembangkan diri. Pada waktu yang lalu, saya share sedikit ya. Jadi saya mencoba untuk membangun hubungan, walaupun akhirnya interrupted by COVID-19. Waktu itu saya secara menjalin hubungan sama Pak Tunjung. Halo Pak Tunjung ya. Nah, karena dekat gitu ya, kami dekat. Kami di Surabaya. Saya ketua program studi Magister Bioteknologi Ubaya. Pak Tunjung ada di Malang, UB ya, Unibra. Nah, jadi bagi saya itu waktu itu atau bagi kami ya, jadi menarik. Kampus Merdeka Belajar ini menarik. Nah, waktu itu kami membicarakan karena dekat ya, saya pikir sehingga movement pergerakan mahasiswa itu enak karena dekat. Termasuk juga kalau ada pergerakan dari dosen. Sehingga wah ini sangat memungkinkan untuk dijalin. Mahasiswa yang belajar di Ubaya misalnya atau mahasiswa Ubaya yang belajar di UB. Termasuk juga dosen-dosennya. Nah, tapi waktu itu memang akhirnya kan berpikir, lah ini nanti pengaturannya bagaimana? MOU-nya seperti itu ya. Formalitasnya tadi saya juga melihat chatting Bu Tita sudah live tapi ya. Bu Maria tadi juga menyampaikan ya MOU, formalitas dan sebagainya. Tetapi sebetulnya memang saya kira di Indonesia tidak ada pattern, tidak ada patron ya, contoh untuk itu. Ya, contoh yang fix, yang jelas. Nah, dari apa yang ada ini, ya, sesudah saya renungkan, saya pikirkan gitu ya bahwa wah ini nanti terkait dengan apa saja banyak, ya. Jadi ketersediaan ruang waktu itu masih offline. Nanti pembiayaannya bagaimana sehingga itu menjadi sesuatu yang lumayan kompleks yang mesti dirumuskan. Tetapi dengan adanya COVID ini, maka
memang itu sebetulnya akan mendorong kita untuk bisa bekerja sama itu secara online. Sehingga tidak perlu ada pergerakan mahasiswa misalnya. Khususnya memang ini yang dalam bentuk kuliah. Gitu ya. Jadi mahasiswa bisa di rumah atau di kampusnya gitu. Dosennya juga bisa mengajar di rumah atau di kampusnya. Sehingga kendala dalam hal biaya itu bisa kita atasi. Antara lain ini ya. Nah, kemudian MOU dan formalitas itu saya kira juga mungkin perlu bisa didiskusikan. Misalnya ya, karena ini terkait dengan program studi, maka bisa terjadi komunikasi antara Kaprodi. Nah, nanti masalah MOU dan formalitasnya nanti bisa dibicarakan di tingkat universitas kalau memang itu terkait dengan universitas. Jadi saya kira ini suatu momentum yang baik yang bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk lebih membekali mahasiswa dengan kompetensi yang baik yang diharapkan, termasuk juga untuk lebih mempersiapkan program studi fakultas atau universitas untuk ke depan, untuk menghadapi hal-hal seperti ini, dan itu sangat mungkin terjadi pada masa-masa yang akan datang. Gitu. Jadi itu tanggapan saya tentang Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, mungkin barangkali Bu Maria bisa memberikan ini, atau Bu Diana ya, atau yang lain yang terkait di struktural universitas. Jadi kalau saya pikirkan gini, karena kita tidak punya patron gitu ya, lah maka kita belajar saja sambil melakukan. Jadi dijalin interaksinya, entah itu proposal mahasiswa, Kaprodi dengan Kaprodi saling berinteraksi. Nah, kemudian kalau sudah ada fokus atau ke arah titik temu, kita komunikasikan. Jadi artinya sambil kita menjalin itu, sambil kita mencoba untuk melakukan, terus diformulasikan. Nah, itu saya pikir begitu. Jadi bisa dimulai dari prodi lalu ke universitas. Gimana, Bu Maria atau Bu Diana atau yang lain? Mungkin bisa menanggapi. Ya, makasih. Ya. Terima kasih Pak Ciko atas usulannya, atas pandangannya, dan terakhir pertanyaan ya. Silakan mungkin kita singkat saja karena memang banyak pertanyaan yang masih antri. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bu Diana. Pak Toko, sebetulnya kita bisa kasih kesempatan partisipan ya, mungkin untuk ikut menjawab begitu betul, ya. Jadi boleh. Lebih banyak input gitu. Usul menarik. Silakan Bapak Ibu, kalau kita ingin menjawab atau menanggapi apa yang tadi ditanyakan atau disampaikan oleh Pak Ciko terakhir ya, silakan raise hand, nanti kita bisa berdiskusi. Mungkin sementara partisipan menyiapkan jawabannya, kalau dari Bapak Ibu pembicara dulu silahkan kalau memang ada yang bisa langsung mau menanggapi. Mungkin bisa diulang sedikit lagi aja Pak Eman tadi pertanyaannya. Sekalian untuk semua ya. Secara umum pandangan Pak Ciko tentang kampus Merdeka ini merupakan kesempatan di masa COVID-19 bisa lebih mengembangkan apa-apa yang dituntutkan di kampus Merdeka seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Maria begitu ya. Tapi ada yang lebih lanjut, kira-kira bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana saling bekerja sama antar universitas dalam mengimplementasikan program ini begitu ya. Itu prinsipnya seperti itu. Silakan. Sebetulnya sih yang bisa dimulai adalah sharing informasi, minimal adalah mata kuliah apa sih dari setiap prodi yang paling tidak bidangnya masih relevan, yang bisa diambil untuk univ lain gitu Pak. Jadi kita misalnya untuk satu universitas bisa dapat data bahwa untuk skill atau keahlian ini itu bisa diambil di universitas A, B, C, D misalnya. Nah itu kan tergantung mahasiswa bisa pilih. Nah
dengan kesempatan kemampuan skill mahasiswa sudah terbiasa dengan online ini, jadi kan hal yang positif bahwa mungkin saat bersamaan mereka bisa mengambil di Univ A dan B gitu, yang secara lokasi sebetulnya berjauhan, tetapi dengan dilakukan secara online itu dimungkinkan gitu, Pak. Seperti itu sih. Itu kesempatan yang bisa diambil. Tapi yang penting tentu sebetulnya adalah sharing dari masing-masing apa sebetulnya mata kuliah, mungkin daftar gitu ya dari ini yang bisa diambil oleh univ lain. Seperti itu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang lain, silakan jika ada yang menanggapi, tidak terbatas dari pembicara. Kalau dari Bapak Ibu peserta juga ingin menanggapi, silakan. Ya, sambil memberi waktu yang lain ya, saya menegaskan saja Pak Emantoko. Jadi, halo? Ya, silakan Pak Maria. Jadi ya konkretnya apa yang disampaikan Bu Diana mungkin secara lebih jelasnya atau lebih simpelnya adalah Bapak Ibu melalui circle-nya masing-masing. Katakanlah kalau kita mau via IPSBI aja dulu, tanpa membatasi harus antar anggota IPSBI ya, boleh juga kan ada teman dekat yang meskipun belum jadi anggota IPSBI, kalau tertarik ayo gabung diskusi saja, lakukan Zoom dengan topik khusus untuk mencoba pemetaan sharing mata kuliah yang ditawarkan satu sama lain gitu, misalnya lintas universitas ini. Kita bisa bikin intinya ada format yang nama mata kuliah, kira-kira kajiannya apa saja di dalamnya, atau kira-kira kompetensi CP mata kuliahnya apa begitu. Nah, mata kuliah ini misalnya di-open dengan kuota berapa orang, karena mungkin harus ada kuota ya, maksudnya belum tentu kita semua tuh ready sampai menampung ratusan dan seterusnya gitu kan. Jadi kita pasang kuota misalnya kita misalnya Ubaya untuk mata kuliah X itu kuotanya semester ini misalnya kita buka 10 orang misalnya dari luar Ubaya dan seterusnya. Simpel seperti itu sebetulnya. Mungkin tidak harus banyak mata kuliah dulu. Open saja beberapa mata kuliah dulu. Lama-kelamaan seperti kata Pak Ciko tadi, learning by doing. Lama-kelamaan itu akan terbentuk, akan makin banyak, kemudian akan pasti dari mulut ke mulut tersampaikan kepada teman-teman yang lain, nanti ada usulan perbaikan lagi, dan seterusnya. Suatu saat pasti akhirnya model kerjasama itu akan jadi, dimana tanpa sadar kita sudah makin sedikit sekatnya satu dengan yang lain, gitu, makin bisa bekerja sama. Kira-kira saya rasa seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Maria. Ini ada satu peserta, Ibu Sri Ambardini, mau sharing apa yang sudah dilakukan di program studi bioteknologi Universitas Halu Oleo. Silahkan Bu Sri, Bu Ambar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ambar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Moderator. Pak sekaligus Bapak Ketua ISB yang saya hormati, beserta Bapak dan Ibu-Ibu narasumber yang sangat hebat-hebat, beserta peserta semua yang saya hormati dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya berkaitan dengan bagaimana pengelolaan program studi selama masa COVID dan insya Allah ke depannya. Apa yang kami lakukan di Prodi Biotek UHO Universitas Halu Oleo pada dasarnya seperti kurang lebih sama yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kunjung dan Bapak Ibu narasumber tadi, bahwa kami di UHO lockdown WFA bekerja dari rumah dimulai tanggal 20 Maret. 20 Maret itu sudah hampir masuk mid semester di tempat kita, sehingga perkuliahan yang jalan juga melalui daring, baik melalui Google Classroom dan media sosial lainnya. Kemudian untuk yang praktikum, Pak, praktikum ini kami di awalnya memang tutup total, tetapi melihat ada beberapa mata acara praktikum yang mutlak harus dilakukan, sehingga yang dilakukan itu sesuai dengan edaran rektor, kami diizinkan untuk masuk lab dengan mengikuti protap 3-5 orang bergilir dan diawasi oleh asisten dosen, bahkan dengan dosen pengampunya mengikuti protap COVID. Yang lainnya untuk
pengujian mahasiswa proposal maupun seminar hasil itu juga melalui daring. Yang wisuda kemarin untuk mahasiswa kami, wisuda ditiadakan seremoninya, tapi pembagian ijazah tetap dilakukan dengan protap COVID melalui fakultas masing-masing. Untuk mungkin ini tadi ada Bapak KKN-nya tidak diberlakukan, tetapi PKL, tapi di kami ini masih ada KKN, dan karena keadaan yang terjadi pandemi COVID ini, KKN itu masih dipending dan sesuai dengan edaran rektor dan aturan kebijakan yang ditetapkan, KKN diupayakan dengan model pengabdian tematik berkaitan dengan masa pandemi, dan ini masih diformulasi bagaimana actionnya nanti di lapangan, tetapi yang sudah diseleksi adalah proposal pengabdian, dan nanti akan dilakukan dalam model pengabdian tematik. Itu salah satu pengganti KKN-nya nanti, dikonversi nanti gimana pengaplikasian ini, tapi belum actionnya belum, tapi sudah dirumuskan ke sana. Kemudian kalau yang ini pelayanan program studi, Pak, pelayanan program studi hikmah dari COVID ini, yaitu yang tadinya dilaksanakan secara online, mahasiswa bergerak dari satu lab ke lab lain untuk mengambil surat bebas lab, sekarang alhamdulillah bisa diperantarai melalui program studi dan disampaikan ke laboratorium, dan nanti mahasiswa secara online bisa memperoleh surat bebas lab dan bebas perpustakaannya. Kemudian kalau terakhir, karena saya pasang waktunya tidak banyak, ini mengenai Kampus Merdeka. Jadi Kampus Merdeka memang inisiasinya kami di Prodi, kemudian dari jurusan kemarin itu sudah melakukan, tetapi belum namanya Kampus Merdeka, baru pertukaran ya, tadi Bu Maria bilang exchange mahasiswa. Pertukaran yang kami lakukan itu berjalan 1 semester, tetapi masih dengan universitas-universitas yang linier, yang setara dengan kami. Mungkin tadi itu dengan ada jalannya Kampus Merdeka ini, mungkin kita diberikan aturan-aturan bagaimana bisa bekerja sama MOU dengan universitas-universitas lain yang ada di Indonesia. Karena kami sebagai prodi baru juga, jadi ini juga belajar dengan yang sudah lama, dan sekalian mohon bantuan dari IFBI ini, kami sangat berharap dengan IFBI ini. Saya kira untuk yang paling penting menurut kami untuk di Kampus Merdeka ini, Pak, Merdeka Belajar, mungkin ada rekonstruksi kurikulum yang nanti sama-sama bisa kita urun rembuk begitu, bagaimana untuk di ISBI ini rekonstruksi kurikulumnya yang harus kita arah ke depannya gimana. Mungkin sekian dari saya, Pak. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ambar untuk sharingnya. Jadi kita menghadapi COVID-19 ini responnya hampir sama, masalah yang dihadapi hampir sama, cuman respon spesifik untuk masing-masing prodi menjadi berbeda-beda begitu ya. Ada banyak pertanyaan juga di chatting yang masuk, tapi secara umum pertanyaannya menanyakan tentang bagaimana pelaksanaan skripsi, bagaimana pelaksanaan PKL atau KKN, bagaimana pelaksanaan Kampus Merdeka, yang sedikit banyak sudah kita singgung dalam diskusi kita tadi. Nah, Bapak Ibu, supaya ada komunikasi 2 arah, saya rasa untuk pertanyaan lewat chatting sudah saya tutup, karena mungkin kita perlu mendengarkan juga secara langsung gitu ya, apa yang ingin disampaikan oleh peserta. Bisa juga sharing seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Ambar tadi. Silakan raise hand Bapak Ibu jika ada yang mau disampaikan. Sambil menunggu juga mungkin pembicara ketika melihat masukan dari atau pertanyaan juga dari banyak peserta tadi, mungkin ada hal lain yang juga ingin disampaikan, silahkan.
Pak Eman, mungkin usul untuk persiapan Kampus Merdeka, IPSB bisa mengadakan pertemuan khusus gitu, sebetulnya membicarakan gimana sih supaya masing-masing punya pandangan dan tidak bingung gitu. Jadi saling memberi input mengenai struktur kurikulumnya yang harus didesain seperti itu. Ya. Betul Pak, setuju. Jadi follow up seminar pagi ini. Seminar selanjutnya adalah kita membahas kurikulum dan membuka kesempatan untuk lintas program di antara anggota IPSB mungkin ya Pak ya. Iya, terima kasih Prof. Diana, Pak Tunjung. Kita coba jadwalkan hal itu ya. Nanti sambil melakukan Kampus Merdeka bagi anggota-anggota IPSB. Kalau bisa juga dibuka luas. Karena pada seminar ini banyak juga anggota KOBI yang ikut mendaftar. Mungkin kita bisa saling bekerja sama juga. Silakan Bapak Ibu, ketika mungkin ada pertanyaan lagi yang lain. Kalau tidak ada lagi yang lain melalui resen, tadi kalau ada pertanyaan lanjutan, kita bisa diskusikan, entah itu nanti via WA, terutama bagi anggota IPSB, bagi anggota non-IPSB juga no problem. Kita bisa diskusikan entah via WA. Terus untuk seminar pada pagi hari ini sudah direkam. Nanti link YouTube-nya setelah hasil rekamannya diunggah di YouTube akan kami sampaikan ke Bapak Ibu peserta seminar berbarengan dengan sertifikat dan melalui email kita akan memberitahukannya.